Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar ya? Mari kita awali pembelajaran pada tematik pagi hari ini dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kedua. Yang pertama akan kita bahas adalah menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Apakah anak-anak masih ingat materi tentang wawancara yang telah kita bahas kemarin? Nah, kalian telah mempelajari teks hasil wawancara. Wawancara merupakan tentang tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber mengenai suatu topik. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Anak-anak, kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi informasi penting yang dituliskan dalam diagram. Mari anak-anak kita belajar membuat peta pikiran, cara mencintai tumbuhan dan hewan dari hasil wawancara kita. Setelah kita bertanya, kita melakukan wawancara dengan narasumber, kita membuat peta pikiran seperti ini dari teks yang sudah kita susun supaya mempermudah orang lain untuk membaca hasil wawancara kita. Nah, bentuknya seperti ini bebas, nanti bisa dikreasikan anak-anak sendiri ya. Nah, di situ tengah-tengah ada tulisan cara mencintai tumbuhan dan hewan. Dan inilah hasilnya. Ada menghemat pemakaian kertas karena bahan baku tumbuhan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri ya oleh anak-anak. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Misalnya, kamu memiliki hewan peliharaan di rumah. Merawat hewan peliharaan tersebut merupakan salah satu kewajibanmu di rumah. Hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut antara lain dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan. Seperti pada gambar ini, anak perempuan memberi makan hewan tersebut sama ayahnya, dan ibunya bertugas menyirami tanaman supaya tidak layu. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, akan memupuk rasa kebersamaan. Dan yang keempat, akan mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, mari kita lakukan bekerja sama dan membagi peran di rumah kalian masing-masing ya, bersama dengan anggota keluarga kalian di rumah. Semangat melaksanakan! Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Anak-anak, bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Kelebihan dari bahan alam yaitu mudah diperoleh dan lebih hemat ketika kita membuat karya seni tersebut. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya plastik, logam, besi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Bahan buatan yang digunakan untuk membuat karya seni. Yang terakhir adalah barang bekas. Nah, barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Contohnya apa anak-anak? Kaleng, kain perca, kardus,
botol plastik atau botol kaca bekas. Banyak karya seni yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya dan untuk mengurangi sampah di lingkungan kita. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pecahan sederhana lainnya. Simak baik-baik ya video berikut ini. Jika satu buah pizza dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Maka setiap potongan pizza nilai pecahannya berapa? Nah, jika sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/8. Nah, sekarang kita simak contoh soal cerita yang lainnya ya. Nah, ibu memotong pizza menjadi 8 bagian yang sama besar. Ibu akan membagi potongan pizza tersebut kepada ayah, kakak, dan adik. 3 bagian untuk adik, 2 bagian untuk ayah, dan sisanya untuk kakak. Nah, tulislah bentuk pecahan untuk adik, kakak, dan ayah. Nah, pada soal cerita, 3 bagian pizza itu diberikan kepada adik. Nah, 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Nah, maka bagian pizza yang diberikan kepada adik dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/8. 3 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada adik. Sedangkan 8 itu adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, sekarang berapa ya untuk ayah? Nah, tadi ibu memberi 2 bagian untuk ayah. Maka bagian pizza yang diberikan kepada ayah dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 2/8. 2 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada ayah dan 8 adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, sekarang bagaimana untuk kakak? Tadi 3 bagian sudah untuk adik ya, dan 2 bagian untuk ayah, dan sisanya itu untuk kakak. Nah, sisanya ternyata ada 3 bagian. Nah, bagian pizza yang diberikan kepada kakak dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/8. 3 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada kakak dan 8 adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir atau diwarnai dari gambar utuh. Kita lihat contoh berikut. Nah, ada 1 bagian yang diwarnai, sedangkan dalam gambar utuhnya itu ada 4 potong. Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini. Bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, nah, bagian yang berwarna hijau itu ada 3 bagian. Nah, kemudian seluruh bagian itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/6. Bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, nah, bagian yang berwarna merah itu ada 5 dan seluruh bagian itu ada 9, maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 5/9. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini,
arsirlah gambar sesuai dengan lambang bilangan pecahannya. Nah, di sini ada bilangan pecahan 3/5. Maka yang harus diarsir itu adalah 3 bagian, bukan 5 bagian ya. Kita arsir sembarang. Nah, 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Nah, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini ada bilangan pecahannya 5/7. Maka ada 5 bagian yang harus diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, penjelasan berikutnya adalah tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh berikut ini. Nah, ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian. Sekarang perhatikan pembagian tanah berikut ini ya. Nah, ini adalah satu petak tanah utuh, belum dibagi menjadi setengah ya. Nah, kemudian satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. Nah, berarti satu bagian yang berwarna coklat atau berwarna putih itu nilainya 1/2 atau setengah. Nah, sekarang jika satu petak tanah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ada 2 bagian yang berwarna coklat dan ada 2 bagian yang berwarna putih. Nah, maka 2 bagian tersebut dapat ditulis pecahannya yaitu 2/4. Nah, sekarang jika satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. 3 bagian berwarna coklat dan 3 bagian berwarna putih. Nah, maka masing-masing 3 bagian tersebut dapat ditulis menjadi pecahannya 3/6. Berdasarkan gambar tersebut, setengah bagian ternyata dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk bagian. Nah, walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Alhamdulillah telah selesai anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semangat belajar dan selalu semangat. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.